wabarakatuh. Baiklah semuanya, sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah sehat Umi. Sehat Abi. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah siap mendengarkan cerita dongeng dari Abi Amri semuanya? Insya Allah siap Abi. Allah siap Abi. Insya Allah semuanya siap semuanya, sehat semuanya. Abi lihat cerah-cerah semuanya loh hari ini. Mau ketemu sama Abi Amri ya? Apa mau mendengarkan cerita Abi Amri? Dua-duanya dong. Ya kan? Nah, baiklah semuanya. Izin Abi Amri, saya akan membacakan profilnya dari Abi Amri ya. Jadi semuanya silakan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bacakan profilnya Abi Amri ya. Jadi Abi Amri dari tahun 2003. Bener ya, Tat? Ya, betul. 2003, iya. Dari tahun 2003 lulus pesantren Al-Muqaddasah 30 juz. Masya Allah. Abi ulangi sekali lagi ya namanya. Di tahun 2003 Abi Amri lulus pesantren Al-Muqaddasah tahfiz 30 juz. 30 juz ya, bukan 3 juz 30. Kalau anak-anak semua kan masih juz 30. Kemudian selanjutnya 2009 lulus Pondok Modern Gontor. Sama kayak Abi Resi, sama Abi Fahmi, kayak Umi Intan ya. Kemudian selanjutnya tahun 2012 juara 3 lomba M-Haki tingkat Kota Batam. Masya Allah. Masya Allah, juara 3 ya lomba M-Haki. Kemudian selanjutnya 2015 utusan Pramuka Batam perkemahan perdamaian dunia. Masya Allah, perdamaian dunia ini ya, bukan perdamaian Indonesia, dunia. Kemudian selanjutnya 2016 O pendongeng nasional touring di Batam. Nah, untuk hari ini semuanya dikasih dongeng sama Abi Amri. Sedangkan kita di sini berada di Bandar Lampung ya. Kemudian selanjutnya 2017 menjadi relawan gepuk gerakan pendongeng kemanusiaan. Masya Allah. Ini juga ada motonya, be better than you were yesterday. Go up and never stop. Cukup ya, Tat Amri? Ya, ada cukup. Maksudnya Cukup. ada perintah makan lagi dari profilnya. Lengkap ya? Insya Allah lengkap lah. Ya. Ya, insya Allah lengkap. Baiklah. Untuk anak semuanya, hari ini sudah siap mendengarkan semuanya? Ya, sekarang jam 1, jam 13.41. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya Abi serahkan kepada Abi Amri atau Ustadz Amri. Silakan. Jawaban itu kan jawaban tahu mana itu ini. Oke, terima kasih atas waktunya dari Abi Resi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlah peserta anak berapa nih? Kurang lebih 30-an ya, Abi Resi ya? Oh iya, 30 pas. Oh, 30 pas. Kayaknya kalau 30 suaranya kurang deh kalau tadi jawab salam. Kayaknya kurang semangat. Ada jendela bentuknya kotak. Salam kedua, ayo kita jawab dengan serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru semangat nih. Apa kabar semuanya, adik-adik di Lampung?
Alhamdulillah Masya Allah. Udah bisa bahasa Arab nih kayak ini ya. Pinter-pinter nih anaknya Abi Fahmi, Abi Res ini luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, ya, Ustadz, ya, atau biasa kalau kakak dongeng bukan dipanggil Abi, kalau di sini panggil Abi, kalau kita para pendongeng manggilnya Kak, ya, kakak biar lebih dekat. Nah, jadi ini masih sendiri nih, biasanya kakak punya teman. Nah, tapi sebelum kakak Amri bercerita dengan teman kecil kakak Amri, mau lihat nih apakah adik-adik di rumah sudah benar-benar fokus untuk mendengarkan atau masih ada yang belum siap, masih ada yang belum duduk rapi, masih ada yang belum mempersiapkan cemilannya atau hal-hal yang lainnya. Are you ready? Ready. Coba. Oke. Yang ini sambil dijawab bareng-bareng ya. Siapa pencipta bumi? Allah. Iya. Oke, ulang. Sekali lagi. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta air? Pencipta api? Pencipta gunung? Siapa? Allah. Nah. Sekarang kakak tanya lagi, siapa nama Tuhan kita? Allah. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Ya. Nabi yang rendah hati, arif dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Iya. Oke, pinter semuanya sepertinya. Ini kelas berapa sih ini? Kok pada pinter-pinter ini? Kelas 2 Yang kelas 4 Abi. Kelas 4 Abi. Kelas 4 Abi. Sudah pada sholat zuhur belum ini? Sudah Abi. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 Abi. 4. Oke. Coba yang ini nanti jawab sayanya bareng-bareng ya. Siapa ya? Siapa tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa tadi sudah gosok gigi? Saya. Siapa tadi mandi pakai sabun cuci? Saya juga. Iya. Mandinya pakai sabun cuci. Enggak. Baik adik-adik semuanya. Ini siapa yang mau masuk surga? Saya. Oh, siapa yang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua? Ternyata teman-teman masuk belum, kalau kita mau masuk ke dalam surga, dengerin. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, ternyata harus punya tiket. Punya apa? Tiket. Adik-adik kalau pergi ke kebun binatang, ada nggak kebun binatang di sana? Ada. Nah, kalau pergi ke kebun binatang harus ada tiket nggak? Ada. Nah, kita mau masuk surga harus juga punya tiket. Nah, apa sih tiket untuk masuk surga? Salat. Tiketnya banyak. Sholat bisa. Terus apalagi membantu teman bisa, bersedekah bisa, dan salah satunya
tiket yang paling manjur ya adalah apa? Berbakti kepada orang ya. Adik-adik cinta nggak sama ayah sama ibu? Sayang nggak? Adik-adik sayang nggak sama ayah sama ibu? Nah, kalau sayang sama orang tua berarti adik-adik harus belajar dengan dia. Harus belajar dengan rajin. Boleh nggak kita ketika orang tua meminta tolong, boleh nggak kita menolak? Hah? Misalnya nih, misalnya ada yang lagi nonton TV. Lagi asik nonton TV, dia lagi asik ya bermain, orang tuanya manggil. Tolong belikan ibu garam ke dapur. Kalau kita menolak, boleh apa enggak? Nah, nggak boleh. Adik-adik nggak boleh menolak permintaan tolong orang tua. Nih, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uf, janganlah kamu berkata ah. Kita ngomong ah aja nggak boleh. Nggak ah. Misalnya ada yang namanya Santi. Santi tolongin Bunda beli sayuran di warung. Enggak ah Bun. Ah, nggak boleh seperti itu. Tapi ketika Bunda atau ayahnya minta tolong, misalnya Umar beliin ayah obat di warung. Siap ayah. Umar berangkat. Oh gitu. Jadi kalau anaknya rajin, ya, orang tuanya pasti ya, orang tuanya pasti sayang. Karena itu anak-anak sama orang tua juga harus sayang. Karena tidak ada orang tua yang benci terhadap anaknya. Ya, namanya orang tua pasti sayang terhadap anak. Walaupun anaknya bandel. Tapi di sini nggak ada. Insya Allah di sini semuanya soleh dan soleha. Ya. Kakak. Kok ada kamu? Itu teman-teman itu di sana. Salam dulu dong ya. Aku? Iya. Aku belum salam. Iya. Kakak. Kalau kakak udah. Tanya. Adik-adik tadi Kak Amri udah salam kan ya? Sudah. Nah, kalau gitu sekarang salam dulu sama teman-teman yang ada di Lampung. Ini mereka adik-adik ini ya dari Lampung. Tempatnya teman Kak Amri. Siapa? Namanya Ustadz Fahmi atau anak-anak menyebutnya dengan Abi Fahmi. Kakak. Iya, kenapa? Aku salam dulu. Oke, boleh. Oke. Nah, ini udah hadir nih teman kecil Kak Amri nih yang biasa selalu menemani Kak Amri kalau makan. Bukan. Iya, bukan. Ngapain dong? Kita ngapain? Cerita. Iya, cerita. Oke, salam dulu tapi ya. Oke, coba 1, 2, 3. Salam. Bukan. Masa begitu salamnya? Salah. Iya. Salah teman-teman yang nggak boleh salamnya begitu ya. Boleh nggak begitu salamnya? Nggak boleh, salamnya harus lengkap. Harus lengkap. Iya. Karena salam itu adalah bagian dari doa. Ya, teman-teman harus tahu. Jadi kenapa kita harus menjawab salam? Karena salam adalah bagian dari doa. Orang yang mengucapkan salam berarti orang tersebut mendoakan kebaikan kepada kita. Jadi menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Nih, Fatimah, makanya salamnya harus lengkap. Oke. Nih salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan
Jawab Fatimah. Lagi. Iya. Tadi Kak Amri nyontohin cara mengucapkan salam yang baik. Oh begitu? Iya, bukan dijawab. Semangat. Maaf. Maaf. Oke. Coba. Maaf. Ngap. Maaf. Maaf kakak. Iya maaf. Oke baik adik-adik. Coba salam dulu. Biar nggak lama nih. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum adik-adik. Iya. Waalaikumsalam. Ada teman-teman udah pada kenal belum siapa ini? Belum. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Karena sombong adalah sifat siapa kalau sombong itu? Sifat setan. Mau jadi setan? Nggak mau. Iya, nggak boleh galak-galak. Nggak mau. Nggak boleh galak-galak. Iya, makanya nggak boleh sombong. Oke. Sekarang kenalan dulu sama adik-adik yang di Lampung. Iya. Oke. Perkenalkan. Iya, perkenalkan. Namaku. Siapa namanya? Pak Vampir. Bukan. Iya, bukan. Bukan vampir. Maaf teman-teman, bukan vampir. Makanya nggak boleh nama-nama, nggak boleh lama-lama. Oke. Kakak diem. Iya, kakak diem nih. Ya. Namaku. Iya, namanya siapa? Diem. Iya. Namanya diem. Bukan. Iya, bukan. Namanya bukan. Namaku. Iya, siapa namanya? Fatimah. Siapa teman-teman? Fatimah. Namanya tadi? Iya, Fatimah namanya. Hai. Fatimah mau ngapain? Aku. Emang mau nyanyi? Emang mau boleh? Ini kita mau bercerita. Mau menghibur, mau berbagi kisah, mau berdongeng dengan anak-anak. Aku mau nyanyi, kakak. Oke. Emang mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu anak-anak apa lagu dewasa? Aku mau nyanyi lagu anak-anak. Judulnya apa? Goyang Dumang. Goyang Dumang lagu anak-anak. Goyang Dumang malah lagu anak dewasa. Maaf. Nah, lagunya yang gampang aja deh. Lagu Bangun Tidur. Ya. Oke. Lagu Bangun Tidur ya. Fatimah mau nyanyinya sama Kak Amri atau sendiri? Berdua. Iya, berdua boleh. Nah, teman-teman dengerin ya. Iya, nggak boleh cerewet. Oke, siap. Ayo. Iya, ayo. Bangun tidurku terus makan. Hei. Salah, Kak. Iya. Makan nih. Kalau ada yang bangun tidur langsung makan, berarti dia ketika mimpinya lagi makan. Kalau bangun tidur nggak boleh makan. Nah, itu ada lagunya tuh. Iya, salah. Bangun tidur ngapain kalau bangun tidur? Bangun tidurku terus mandi. Oke. Iya, kita ulang lagi. Oke, baik teman-teman, kita ulang dulu ya. Kata Fatimahnya minta diulang. Bangun tidurku terus mandi. Iya, pinter. Tidak lupa menggosok mata. Fatimah, lagunya salah. Iya. Masa yang digosok mata? Coba. Kita ganti lagu Fatimah. Lagu yang benar. Masa lagunya salah? Ya. Oke. Coba lagu yang lain. Cicak. Cicak. Emang kamu bisa lagu cicak? Bisa. Coba sendiri. Kakak Amri nggak mau. Oke, sendiri ya nyanyi ya. Cicak di warung.
Cicak di warung ngapain? Lapar. Cicak lapar. Kamu yang lapar itu. Ya maaf teman-teman, ini agak sedikit menyeleweng ini. Makan. Makan aja dari tadi makan. Nah, kan pantas Fatimah lapar. Iya. Kamu belum makan. Betul. Dari kapan? Kemarin. Kamu mah gak usah makan, kan puasa. Oke, baik teman-teman. Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah. Dan Abi. Kakak. Sudah. Yang cerita aku ya. Yang cerita kakak dong. Aku. Kakak aku. Kakak aku. Nggak boleh marah-marah. Kita berdua, oke? Tapi syaratnya, ketika nanti Kak Amri cerita, Fatimah nggak boleh ganggu. Kalau ganggu nanti Kak Amri hipnotis. Emang bisa? Bisa dong, gampang. Oke. Adik-adik di rumah, sudah siap? Are you ready? Ready. Kali ini Kak Amri mau cerita tentang seorang pemuda. Gampang nggak, Kak? Ini baru mau cerita, kamu udah nyeletuk aja. Aku? Iya. Tentang seorang pemuda, gampang. Kalau pemuda aja gampang. Enggak. Dengerin dulu. Oke. Tentang seorang pemuda yang hidup di negeri Yaman. Di negeri mana? Yaman. Ada yang tahu negeri Yaman di mana? Kota Makkah. Kota Arab. Fatimah. Yaman itu di samping Jakarta ya? Bukan. Bukan. Negeri Yaman itu ada di benua Arab. Ya, letaknya berdekatan dengan Madinah. Paham? Ada seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa namanya adik-adik? Siapa namanya sekali lagi? Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang hidup dengan ibunya saja. Ayahnya sudah meninggal dunia ketika Uwais masih berumur 1 tahun. Jadi adik-adik, Uwais Al-Qarni tinggal bersama ibunya. Yang mana ibunya dalam keadaan lumpuh. Uwais bekerja dengan giat untuk menghidupi ibunya, untuk mencari makan. Dan Uwais adalah keluarga yang miskin. Kakak, Uwais kenapa? Uwaisnya kenapa? Uwaisnya kerja apa? Oh, Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala kambing. Ya, dulu ada pengembala kambing. Pokoknya semua kerjaannya dikerjain. Yang penting menghasilkan duit. Ya. Jadi adik-adik, Uwais Al-Qarni ya, punya penyakit. Penyakitnya adalah penyakit kadas atau kurap. Adik-adik tahu apa itu penyakit kadas atau kurap? Penyakit kulit. Iya, betul. Itu adalah penyakit kulit. Itu bukan makanan, Kakak. Bukan, Fatimah. Itu bukan makanan. Kamu dari tadi gangguin Kakak cerita. Aku. Iya, siapa lagi? Makanya dengerin. Oke, tuh kasihan teman-teman yang di rumah tuh. Nah, lanjut. Iya, kita lanjut. Uwais ini tadi apa? Punya penyakit kulit sehingga dia tidak leluasa untuk bergerak.
tidak leluasa Uwais Al-Qarni untuk bergerak. Tapi di sisi lain cintanya sama ibunya, ya, karena keluarganya cuma tinggal ibunya saja, membuat Uwais Al-Qarni bekerja keras, membanting tulang agar ibunya selalu sehat. Walaupun ibunya dalam keadaan apa tadi? Lumpuh. Uwais Al-Qarni ibunya dalam keadaan lumpuh. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ya punya teman yang dalam keadaan lumpuh, boleh nggak kita mengejeknya? Tidak. Iya, nggak boleh. Kita nggak boleh menghina, mengejek, ya. Dan Uwais Al-Qarni ini termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Kenapa dia termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh? Karena cintanya kehadap ibu. Nah, kalau adik-adik cinta, sayang sama orang tua, ya, maka insya Allah adik-adik akan termasuk ke dalam golongan yang soleh dan soleh. Allahumma Amin. Nah, baik adik-adik di rumah, suatu hari sang ibu berkata kepada Uwais Al-Qarni. Ketika itu Uwais dipanggil sama ibunya. Anakku Uwais, kemarilah sebentar. Uwais yang mendengar suara ibunya yang sudah tua, renta, berjalan. Kemudian Uwais pun menghampiri ibunya yang sedang berbaring. Ada apa, Ibu? Sangat lembut sekali. Kalau kalian kan dipanggil, misalnya nih ada yang nonton TV, lagi asik-asik nonton TV dipanggil sama ibunya. Maryam, ke dapur sebentar. Maryam datang. Apa sih, Bu? Manggil-manggil, kan Maryam lagi asik nonton TV. Ada nggak yang seperti itu? Ada kan? Alhamdulillah. Ya nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Kemudian ibunya Uwais berkata, wahai anakku, mungkin aku sudah tidak lama lagi akan meninggalkanmu. Tapi aku ingin satu permintaan, agar engkau bisa membawaku untuk pergi haji. Uwais ketika mendengar perkataan ibunya, Uwais langsung kaget. Kenapa kaget, teman-teman? Uwais adalah pemuda miskin. Dia tidak punya kendaraan. Dia tidak punya unta. Sedangkan jarak dari Yaman ke kota Mekah itu sangat jauh. Kasihan, Kak. Iya, Uwais kasihan sekali. Uwais berpikir bagaimana caranya agar ia bisa memberangkatkan ibunya pergi haji. Ya, setelah ibunya berkata seperti itu, Uwais terdiam. Tapi Uwais tidak berani menolak. Karena apa? Karena itu adalah keinginan ibunya satu-satunya. Ya. Karena ibu Uwais tadi bilang apa? Anakku, aku ingin satu permintaan saja. Ya, yaitu aku ingin pergi haji. Nah, Uwais setelah itu Uwais keluar rumah dan berpikir, ya, kalau jalan itu sangat jauh, teman-teman. Ya, sangat jauh. Dulu belum ada mobil, belum ada bis, belum ada kereta. Ya, apalagi pesawat. Kalau dulu perjalanan jauh pakai apa? Pakai unta. Nah, Uwais tidak punya unta. Bahkan duit untuk membeli unta pun tidak punya. Kemudian teman-teman tahu apa yang terjadi? Aku tahu. Ngapain? Uwais makan. Uwais makan. Dari tadi Fatimah makan terus. Bukan, Fatimah. Uwais nggak makan. Terus Uwais masuk ke dalam kamar. Kemudian Uwais mengambil celengannya. Untuk apa? Nah, teman-teman tahu apa yang Uwais lakukan? Ketika Uwais membuka celengan,
Kemudian Uwais menghitung uangnya. Uwais berkata, uang ini cukup untuk membeli lembu. Adik-adik tahu nggak apa itu lembu? Sapi. Anaknya sapi. Siapa Kak? Anak sapi? Iya, siapa? Tadi Uwais. Ternyata apa? Uwais ingin membeli anak sapi. Adik-adik tahu nggak untuk apa Uwais? Untuk digendong. Berangkat haji. Latihan. Digendong. Untuk buat nganterin ibunya haji. Bolak-balik puncak. Oke. Tes. Kedengaran suara kakak kedengaran nggak? Kedengaran. Ya. Fatimah. Untuk apa Uwais beli lembu? Iya. Uwais membeli lembu. Ada yang tahu nggak teman-teman? Untuk apa Uwais membeli lembu? Enggak. Nah, Uwais Al-Qarni membeli lembu dengan tabungannya untuk latihan menggendong. Jadi besok harinya setiap pagi dan sore Uwais menuruni bukit dengan menggendong lembu di punggungnya. Waduh, kira-kira berat nggak itu adik-adik? Berat banget. Berat kakak. Iya, berat banget Fatimah. Ya. Bahkan penduduk Yaman terheran-heran melihat kelakuan Uwais Al-Qarni. Kok ada orang yang mau gendong lembu naik turun bukit? Apa kata mereka? Uwais mulai gila. Iya, karena apa? Karena selama itu belum ada penduduk yang menggendong lembu naik turun bukit. Kita kalau naik bukit aja udah capek, apalagi naik turun bukit sambil menggendong lembu. Terus kakak, nah hal itu terus Uwais lakukan rutin setiap hari. Berjalan seiringnya waktu, lembu tersebut makin lama makin besar. Karena apa? Karena dikasih makan. Makin lama makin besar. Ya. Dan begitu pun sama dengan Uwais. Uwais makin lama makin terbiasa menggendong lembu. Ya. Tibalah musim haji. Ya, ada yang tahu musim haji itu bulan apa, teman-teman? Zulhijjah. Nah, pintar. Luar biasa. 100 buat yang jawab tadi ya. Terus kakak. Iya, kita teruskan. Tenang Fatimah. Ya. Uwais kok nggak makan-makan? Kamu dari tadi makan aja. Uwais makannya udah. Uwais Al-Qarni itu pemuda yang soleh. Ya. Jadi nggak setiap hari makan. Kenapa? Karena Uwais itu selalu puasa. Tuh. Selain selalu puasa, Uwais Al-Qarni juga makannya sehari hanya sekali. Kok begitu? Iya. Kenapa? Karena kehidupannya terbatas. Karena Uwais tinggal bersama ibunya dan Uwais adalah pemuda yang tidak punya apa-apa. Atau bisa dibilang lahir dan berada di dalam keluarga yang serba kekurangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Lanjut, kakak. Oke. Nah, ketika tiba musim haji, Uwais Al-Qarni sudah bersiap. Untuk apa? Untuk pergi haji bersama ibunya. Maka pagi itu Uwais Al-Qarni ngapain? Uwais Al-Qarni bersama ibunya, ya, dengan menggendong ibunya, Uwais Al-Qarni berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Betul sekali. Madinah menuju Mekah. Karena Ka'bah adanya di mana?
Mekah. Iya, pintar. Ya. Karena Ka'bah adanya di Mekah. Ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak berapa lama perjalanan yang harus Uwais dan ibunya tempuh? Karena Uwais Al-Qarni tidak menggunakan unta, tidak menggunakan kuda. 20 hari. Ya. Uwais Al-Qarni berjalan kaki dengan ibunya untuk sampai di kota Mekah. Kenapa harus berjalan kaki? Karena Uwais tidak punya duit, tidak punya uang untuk membeli kuda, untuk membeli apalagi unta, untuk membeli kendaraan lainnya. Seperti itu. Kurang lebih perjalanan menghabiskan waktu seminggu, 7 hari 7 malam. Uwais menghabiskan waktu untuk berjalan di padang pasir. Itu padang pasir panas ya adik-adik, bayangin ya. Padang pasir yang panas, tandus ya. Uwais tempuh dengan berjalan sambil menggendong ibunya. Kira-kira kalau anak zaman sekarang itu nggak kuat. Ya, sudah mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Aku kuat, Kakak. Fatimah kuat. Fatimah kuat ngapain? Aku. Ya, kuatnya ngapain? Makan. Aduh, makan aja. Ya, habis ini nanti Kakak kasih makan. Makan apa? Makan. Ya, nanti kita makan odol. Nggak mau. Oke, lanjut. Nah, ketika sampai di kota Mekah, maka Uwais bersama ibunya langsung menuju Ka'bah. Maka Uwais pun memutari Ka'bah. Berapa kali anak-anak, ada yang tahu nggak? 7 kali. Nah, pinter. Masya Allah. Ya, Uwais Al-Qarni memutari Ka'bah sambil menggendong ibunya. Itu 7 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamdak wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teman-teman tahu nggak? Ada yang sudah hafal? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamdak wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Berapa kali Kakak? 7 kali Fatimah. Dan itu waduh Masya Allah. Dan di saat itulah sang ibu menangis. Ya, menangis. Karena apa? Karena terharu bisa pergi ke Mekah. Padahal saat itu kondisi ibunya dalam keadaan lumpuh. Adik-adik mau nggak pergi haji? Nah, kalau mau pergi haji berarti adik-adik harus berdoa. Ya Allah, mudahkanlah rezeki orang tuaku ya Allah, agar bisa berangkat haji ya Allah. Nah begitu. Ya. Nah, ketika ibu menangis tadi, ibunya berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, mudahkanlah langkah anakku untuk menuju surgamu gitu. Ya. Dan Uwais mengaminkan sambil meneteskan air mata. Kemudian setelah putaran 7 kali, Uwais dan ibunya istirahat sambil minum air zam-zam. Ketika setelah minum air zam-zam, adik-adik tahu apa yang terjadi? Penyakit kulit Uwais sembuh seketika. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Uwais Al-Qarni. Tinggal satu aja. Tinggal satu bekasnya yang ada di punggung. Dan itu nanti jadi tanda. Jadi tanda ketika Uwais Al-Qarni berjumpa dengan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Halo guys, kembali lagi bersama aku. Seperti itu. Kemudian sang ibu bertanya kepada Uwais, Uwais, apakah kamu tidak berdoa? Apakah kamu tidak meminta pengampunan dosamu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Uwais Al-Qarni? Ibu, jika dosa-dosa ibu telah diampuni, niscaya dosaku juga
pasti akan diampuni begitu. Ya. Adik-adik semuanya, itu salah satu kisah tentang Uwais Al-Qarni yang sangat sayang sama ibunya. Kita mungkin nggak pernah mendengar siapa itu Uwais Al-Qarni, tapi ternyata kata Nabi Muhammad ya kepada para sahabatnya ketika itu, ada seorang pemuda Yaman yang namanya sangat terkenal di langit. Pemuda Yaman yang namanya sangat terkenal oleh penduduk langit. Apa kata sahabat? Siapa mereka ya Rasulullah? Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini saking cintanya terhadap ibunya, saking cintanya kepada ibunya, rasa sayangnya kepada ibunya, membuat Uwais terkenal oleh para malaikat. Oleh para malaikat. Nah, adik-adik di rumah, mulai saat ini harus lebih sayang sama ibu, harus lebih sayang sama ayah, ya. Agar apa? Agar orang tua juga sayang. Harus lebih berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena dengan berbakti kepada orang tua, kita mendapatkan satu tiket untuk menuju surganya Allah. Allahumma amin. Ya. Pasti semuanya mau masuk ke dalam surga. Tapi kalau mau masuk ke dalam surga, kita harus punya tiket. Nah, contoh dari kisah Uwais Al-Qarni tadi mengajarkan kepada kita agar kita selalu patuh dan taat kepada orang tua. Kalau disuruh beli garam, siap. Oh, iya. Kalau disuruh ya ke warung, harus mau. Jangan suka menunda-nunda. Bahkan Allah berkata dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uf. Janganlah kamu berkata ah. Wow. Ya, ah aja nggak boleh. Nggak ah mah, aku nggak mau ah, apalagi nggak mau. Nah itu nggak boleh. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan berkatalah kamu dengan perkataan yang sopan, yang baik terhadap orang tua. Nah, seperti itu. Oke, Fatimah bagaimana ceritanya tadi, seru nggak? Seru, Kakak. Iya. Fatimah sayang nggak sama orang tua? Aku nggak punya orang tua, Kakak. Hah? Nggak punya orang tua? Emang orang tuanya kemana? Aku? Iya. Orang tuaku? Iya, di mana? Di toko. Kok di toko? Iya, aku Kakak. Oh iya, lupa. Nah, Fatimah pesannya sama adik-adik apa? Adik-adik? Iya. Kalau disuruh sama ayah bunda? Ayo, kalau disuruh sama ayah bunda? Harus apa? Tidur. Bukan. Maaf. Masa disuruh bunda harus tidur? Salah, Kakak. Iya, salah. Ulangi. Kalau disuruh ayah bunda, harus mau ya adik-adik. Nah, itu yang benar. Kalau disuruh ayah bunda harus mau, bukan tidur. Apa? Iya, salah. Kakak, aku mau nyanyi dong. Nyanyi terus. Adik-adik boleh nggak Fatimah nyanyi lagi nih? Boleh. Nyanyinya nggak boleh ngasal, ya. Aku nyanyi, Kakak. Iya, nyanyi yang bagus ya. Nyanyinya lagu apa? Lagu Satu-Satu. Oh iya, oke, boleh. Ya, bareng sama Kak Amri. Oke. Satu-satu. Aku sayang ibu. Iya, dua-dua. Juga sayang ibu. Masa sayang ibu? Iya, Kakak. Salah, tanya teman-teman. Lagu yang tuh satu-satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang Ayah. Nah, sayang ayah. Enggak, Kakak. Oke, coba Fatimah nyanyi sendiri deh. Oke, teman-teman, lagunya beda, bukan begitu. Ya. Nih. Satu-satu, aku sayang ibu. Iya. Dua-dua, juga sayang ibu.
Heh. Iya. 3 juga sayang ibu. 1 2 sayang ibu-ibu. Nggak boleh. Masa sayang ibu-ibu? Bukan. Iya bukan. Makanya lagunya jangan begitu. Kata Nabi. Iya. Kata Nabi. Oh iya. Nih, kata Nabi Muhammad begini. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama yang harus kita cintai? Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang pertama yang harus kita cintai pertama ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Selanjutnya apa kata Rasulullah? Yang kedua ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga juga ibu. Jadi teman-teman, ternyata Rasulullah menyebutkan 3 kali nama ibu. Baru yang keempat adalah ayah. Makanya adik-adik nggak boleh ada yang berani memarahi orang tuanya. Ada nggak di sini yang suka marah-marah sama ibu, sama ayahnya? Nggak boleh marah-marah sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah yang apalagi ibu yang melahirkan kita di dunia. Sebelum melahirkan orang tua sudah mengandung. 9 bulan itu berat, Masya Allah. Makanya kita tidak boleh nakal, apalagi durhaka. Ya. Kalau durhaka, maka kita nanti bisa seperti maling kundang. Ada yang tahu kisah maling kundang? Tahu. Nah, maling kundang berubah menjadi apa? Ya, adik-adik mau nggak berubah jadi batu? Iya, pasti nggak mau. Nah, adik-adik yang di rumah, jadi pesan dari kisah Uwais Al-Qarni ini, kita harus selalu menghormati orang tua. Khususnya siapa tadi? Ibu. Iya, khususnya kepada ibu. Ya. Karena lagunya ada tuh. Ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Tuh. Ibu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Bukan hanya itu saja. Allah juga meletakkan surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau ingin menggapai surganya Allah, maka kita cintai orang tua. Kita sayangi orang tua. Mungkin nanti anak-anak besar ada yang jadi menteri perdagangan, ada yang jadi presiden, ada yang jadi bos besar. Walaupun sudah jadi bos, jadi presiden, atau mungkin ada yang jadi dokter? Aku nih. Iya, tapi harus ingat, mau jadi apapun, kita harus tetap hormat dan sayang kepada ibu. Kalau kita tidak sayang kepada ibu, bahkan kita durhaka nanti kalau sudah besar, Masya Allah. Maka surga bukan buat kita. Maka Allah tidak mengizinkan kita masuk ke dalam surganya kalau kita menjadi manusia atau anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ya. Siap untuk masuk surga? Siap. Siap untuk sayang terhadap ayah dan ibu? Siap. Nanti setelah ini kalau masih punya salah, minta maaf. Dipeluk ayahnya, dipeluk ibunya, ya. Bu, maafin saya ya Bu, selama ini saya bandel. Selama ini saya tidak sopan. Minta maaf. Ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak. Ya, tidak terasa waktu kita sudah lebih dari setengah jam ini. Waduh. Tadi kita mulai setengah 2. Ini sudah hampir setengah 3. Masya Allah, nggak terasa ya. Sudah lama ya, Kakak dan Fatimah. Iya, Kakak. Lapar aja dari tadi. Baik anak-anak. Mungkin Kakak cukupkan ya, Kak Amri cukupkan sampai di sini. Nanti semoga
lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan kisah yang berbeda, ya. Jadi mau dengerin cerita nggak? Tapi nggak sekarang ya, karena Fatimanya sudah kelaparan. Ya kakak, aku lapar kakak, aku mau makan. Iya, nggak boleh ribut. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, anak-anak hebat, ya, anak-anak soleh dan soleha. Ya, semoga anak-anak selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, menjadi anak yang berguna kepada nusa dan bangsa. Sekian dari Kak Amri dan aku. Ya, siapa namanya? Fatimah. Iya, Kak Amri dan Fatimah. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Amri. Syukron jazilan. Masya Allah. Seru nggak teman-teman semuanya? Seru. Abi juga tadi ketawanya. Waduh, lucu ya Kak Amri ya. Ya, alhamdulillah pertemuan kita hari ini insya Allah bermanfaat ya. Bisa kita salurkan, bisa kita ceritakan kepada adik-adik kita semuanya. Ya insya Allah juga bahkan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Amri. Syukron ala husni istamikum. Dan akhir dari hari ini di sini juga di Lampung lagi hujan. Agak kacau. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Habis sebagai host, mengucapkan juga kepada anak-anak semuanya terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya semuanya ya. Dadah. Tunggu dulu jangan Laliko Abi. dulu ya. Bisa kakaknya ya. Dua. Baiklah, terima kasih ya. Berdiri, terima kasih juga pada Kak Amri. Sampai berjumpa kembali. Ilaliko. Laliko Abi. Sama-sama. Dadah semuanya anak-anak. Bonekanya. Ini yang tadi ini Niko. Niko. Pun.